Halo kawan-kawan, hari ini dengan video terbaru dari kami mengenai beberapa hal. Namun kali ini kita coba dengan metode dan cara yang baru, walaupun sebenarnya agak kurang percaya diri. Baiklah, selamat menyaksikan. Kali ini kita akan coba menelaah lebih lanjut atau deeply review untuk beberapa hal yang mungkin menarik kita bisa bincangkan atau kita berbicarakan pada video kali ini. Dan sebelumnya kami berharap kawan-kawan semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, just stay at home, di rumah saja, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah kawan-kawan yang baik, ada baiknya bagi saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama YouTube channel adalah Imperium Raja. Nama asli yaitu Ari. Kebetulan saya bekerja di salah satu lembaga independen, lembaga negara independen. Untuk kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang uang ya kawan-kawan. Bagaimana itu uang, seperti apa itu uang, kemudian kita selipkan sedikit cara pengenalan keaslian uang rupiah ya. Perlu kami sampaikan juga kepada kawan-kawan bahwa kami adalah satu dari 3 orang yang mendapat sertifikasi counterfeit expert, atau di dalam bahasa Indonesianya yaitu adalah ahli uang palsu. Bersyukur kepada Tuhan, memang beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kami sempat disekolahkan ke Jerman, tepatnya mendapat pendidikan di Bank Sentral Jerman, Deutsche Bundesbank, untuk mendalami tentang keaslian uang rupiah. Itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami, karena kami mendapat kesempatan untuk bisa belajar lebih dalam mengenai hal ini. Mungkin di dalam video ini kami akan tampilkan capture sertifikat yang kami dapatkan di Jerman. Kawan-kawan yang baik, sebelum kita membicarakan hal ini, tentu kami pribadi memiliki batasan-batasan hal apa yang bisa kami sampaikan dan hal apa yang tidak bisa kami sampaikan terkait hal-hal atau ketentuan yang diatur di lembaga tempat kami bekerja. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan dalam penyampaian, semoga dapat diterima dengan baik oleh kawan-kawan semua, dan tentu saja semoga bermanfaat bagi kita semua, kawan-kawan dan kami sendiri. Sebelumnya kita akan coba persiapkan beberapa lembar uang yang sudah saya siapkan di belakang tentunya. Di dalam ketentuan undang-undang, uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah yang berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda. Ini termaktub dan sesuai dan sejalan dengan hasil konferensi meja bundar bahwa wilayah negara Indonesia adalah seluruh daerah bekas jajahan Belanda, seluruh kapal yang berbendera Indonesia, dan seluruh konsulat jenderal Republik Indonesia di seluruh dunia. Dan uang rupiah ini wajib digunakan sebagai alat pembayaran sah di seluruh wilayah NKRI. Uang rupiah adalah satuan pecahan mata uang Republik Indonesia yang memang diakui di seluruh wilayah NKRI dan patut kita jaga dan kita perlakukan dengan baik dan benar. Kawan-kawan tentu tidak boleh dengan sembarangan mencoret atau melipat, menstaples, membasahi, karena dengan perlakuan yang tidak baik, usia uang yang awalnya direncanakan pada saat pencetakan mampu beredar selama 5 tahun, namun karena perlakuan yang tidak baik dari masyarakat, dari kita, dari kawan-kawan semua, akan memperpendek usia edar uang tersebut. Nah, oleh karena itu, kami berpesan
kawan-kawan dapat memperlakukan uang ini dengan baik dan benar, karena kita semua tentu telah bersusah payah untuk mendapatkannya ya. Tentu kita tidak ingin uang rupiah ini cepat rusak sehingga tidak bisa lagi kita belanjakan. Pemalsuan uang rupiah itu sejalan dengan sejarah dari uang itu sendiri. Dahulu kala pemalsuan uang rupiah sering dilakukan ketika uang itu masih terbuat dari pelepah pisang, pelepah kulit kayu, dari kulit dan sebagainya. Dan itu berlangsung hingga sekarang. Secara prinsip, uang itu dibuat oleh peruri menggunakan teknik cetak offset printing. Ya. Pada proses offset printing yang dilakukan oleh peruri, setiap warna yang ada di uang itu menggunakan plat cetak tersendiri. Contoh, kalau di uang kita ini relatif, kalau kita lihat ada 7 sampai 8 atau bahkan 10 kombinasi warna yang ada di uang ini. Yang ada di uang ini berarti peruri harus membuat 10 plat cetak untuk menciptakan uang agar terlihat seperti ini. Sedangkan dalam pemalsuan uang rupiah, sejak zaman telah dikenalnya mesin cetak, sejak mulai banyaknya di pasaran mesin-mesin printer yang berwarna, belakangan kami temukan bahwa uang palsu itu dibuat dengan teknik cetak printing. Artinya di-printing dengan menggunakan printer. Oleh karena itu, tentu secara kualitas, secara detail pencetakan itu memang berbeda jauh dengan apa yang kita lihat ketika uang palsu dan uang asli harus dibandingkan. Dan membandingkannya ini juga memang harus menggunakan mikroskop tentunya. Dalam pemalsuan uang rupiah, ada beberapa teknik yang dilakukan oleh para pemalsu. Baik mereka men-scan uang asli atau mendapatkan gambar uang asli di internet, ya. Kemudian mereka print. Tentu kualitasnya bisa kita pertanyakan. Masalahnya tergantung bila kita bicara terhadap pemalsu yang memiliki modal yang agak besar, yang bisa membeli mesin printer yang cukup bagus, resolusi tinggi, kemudian ketika dia ingin men-scan uang asli, dia memiliki mesin scanner yang pixel cukup tinggi, resolusi cukup tinggi. Barangkali dari sudut awam, masyarakat awam, kondisi uang palsu itu cukup mengkhawatirkan. Tetapi kawan-kawan tidak perlu khawatir, kita akan coba membahas cara pengenalan paling sederhana. Sehingga dengan cara paling sederhana ini, kami bisa jamin bahwa kita bisa mendeteksi atau mengenali uang palsu dengan tingkat kualitas yang tinggi juga. Warna uang asli terlihat terang dan jelas. Kemudian kita juga bisa melihat salah satu security feature yang ada di uang, yaitu ini adalah salah satu tanda pengaman di uang yang akan mengalami perubahan warna jika dilihat dari sudut pandang yang tertentu. Posisinya ada di sini. Oke, di sini ya, di sini ya kawan-kawan ya. Kemudian yang bisa kita lihat lagi adanya benang pengaman atau security thread. Posisinya ada di sini. Di yang pertama sudah kita coba explore, yaitu dilihat. Kemudian D yang kedua adalah diraba. Di posisi manakah di uang ini yang harus diraba? Nah, pertanyaannya itu. Karena
Kadang-kadang masyarakat semua pada tahu 3D dilihat, diraba, diterawang, tetapi belum tahu apa yang dilihat, belum tahu apa yang diraba, kemudian belum tahu apa yang diterawang. Ada beberapa tanda pengaman yang ditanam di uang ini yang bisa kita raba dengan sentuhan kulit. Yang pertama adalah tulisan 20.000. Setelah kita tahu beberapa tanda pengaman atau security feature yang ada di uang dengan menggunakan cara 3D, itu sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk antisipasi awal agar kita tidak mendapatkan uang palsu. Karena ketika mendapatkan uang palsu, pada saat itu juga kawan-kawan, kami sudah mendapatkan kerugian. Karena ketika kita mendapatkan, contoh saja, uang 20.000, dan sesampai di rumah kita baru sadar bahwa uang ini adalah uang palsu, maka kita sudah mendapatkan kerugian sebesar 20.000. Uang yang kita tahu diragukan keasliannya itu tidak boleh diedarkan kembali. Bahkan uang palsu yang sudah kita dapatkan ini tidak boleh kita coret-coret atau kita sobek karena tahu bahwa ini adalah palsu. Ya sudahlah, kita bakar atau kita sobek, itu juga dilarang, kawan-kawan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan pada saat menerima atau bisa memastikan bahwa uang yang kita pegang ini adalah uang yang diragukan keasliannya, satu-satunya cara adalah melapor ke kepolisian dengan menyerahkan lembar uang palsu atau uang yang diragukan keasliannya, atau melakukan pelaporan ke bank terdekat, atau bisa melaporkan ke Bank Indonesia terdekat. Tidak boleh dibelanjakan, karena resiko ketika kita membelanjakan kembali sedangkan kita tahu adalah uang yang diragukan keasliannya, di saat kita belanja di sebuah toko, penjaga toko karena kebetulan pernah mendapatkan materi tentang keaslian uang rupiah dan dia tahu bahwa itu adalah uang yang diragukan keasliannya,
Bisa saja ketika dia menerima uang dari kita, dia langsung telepon polisi dan kita harus berurusan dengan pihak berwajib. Nah, jangan sampai itu terjadi ya dengan kawan-kawan. Nah, itu adalah cara paling sederhana dalam menentukan keaslian uang rupiah. Kawan-kawan juga harus berhati-hati bahwa peredaran uang rupiah semakin hari juga semakin meningkat ya, apalagi mungkin menjelang pesta demokrasi. Kawan-kawan yang baik, untuk video kali ini kita memang hanya membahas sederhana mengenai uang, pengenalan keaslian uang rupiah yang paling sederhana, itu dengan 3D. Untuk video berikutnya kami akan coba memberikan tutorial cara menggunakan alat bantu untuk mengenali ciri-ciri keaslian rupiah. Kemudian kami juga memiliki beberapa koleksi sederhana numismatik. Di video sebelumnya kita pernah membahas mengenai uang-uang ajaib, uang yang salah potong, salah cetak, dan lain sebagainya. Kemudian di video yang lainnya kita juga sempat bahas mengenai uang lama atau uang kuno yang pernah beredar di Republik ini. Kemudian ada beberapa koleksi nomor seri cantik. Di video berikutnya mungkin kami akan coba explore lagi. Kami akan coba informasikan kepada kawan-kawan semua beberapa item koleksi yang pantas untuk dikoleksi tentunya, yaitu uang bersambung atau uncut money. Karena jumlahnya yang sangat terbatas dan harganya yang cukup luar biasa, uang bersambung atau uncut money ini selalu menjadi rebutan dan buruan para kolektor-kolektor di Indonesia. Walaupun nanti berupa video yang tidak terlalu panjang, tapi paling tidak bisa memberikan referensi kepada kawan-kawan yang memang berminat untuk koleksi uang bersambung. Dan tentu saya berharap dukungan dari kawan-kawan agar saya bisa terus bersemangat untuk memberikan video-video yang bermanfaat bagi semua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan saya masih bisa terus percaya diri untuk bisa langsung berbicara di depan kamera seperti ini. Sekian dulu video dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga kawan-kawan menyukai video ini. Kemudian kawan-kawan bisa men-share ke komunitas dan lingkungannya masing-masing. Dan jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya, dan di like. Terima kasih dan ke